Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih saja menemukan warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Para pelanggar ditandu dan dihukum sosial membersihkan makam. Petugas yang menggunakan baju hazmat melakukan prosesi pemakaman jasad korban COVID-19 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di belakangnya sekelompok pemuda mengikuti dengan melafazkan kalimat tahlil. Suasana ini merupakan hukuman sosial bagi para pelanggar protokol kesehatan di hari bebas kendaraan bermotor di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain ditandu pelanggar protokol kesehatan, juga dihukum membersihkan makam Cikempong, Kabupaten Bogor. Ya, buat teguran aja sih, nggak apa-apa. Ya. Anda mendapat pengalaman baru atau pengertian baru dari... Pengertian baru juga, pengalaman baru juga. Seperti apa tuh? Ya itu, biar pakai masker tiap hari, tiap di mana aja gitu. Meski sudah sering dilakukan razia, namun petugas masih menemukan banyak warga tak pakai masker. Sebetulnya ya ini bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa menggunakan masker itu memang penting. Jadi kalau sekarang teman-teman di kecamatan, kemudian di kabupaten, seluruh anggota Satpol PP di Kabupaten Bogor ini, saya minta silakan berinovasi. Yang paling penting bahwa inovasi itu memang mendidik, ya, mendidik, tidak menyakiti, ya, baik fisik maupun mental. Petugas berharap tanpa diberikan sanksi, warga secara mandiri taat protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Tak terima dirazia masker oleh petugas Satpol PP, seorang warga protes kepada aparat. Dalam razia di kawasan Pasar Senen, Jakarta pagi tadi, belasan pelanggar ditindak. Ya kan saya apa? Tidak sempurna menggunakan masker. Coba, ada nggak salah? Suruh baca tuh. Coba lihat saya. Seorang pelanggar protes saat terkena razia protokol kesehatan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ia tak terima ditindak karena tidak menggunakan masker dengan benar. Ia berdalih maskernya putus saat menggunakan helm milik ojek online. Pada razia Minggu pagi ini, petugas menindak 19 pelanggar. 2 diantaranya membayar denda sebesar Rp250.000. Kebetulan hari ini dari 19 pelanggar ini agak 50-50. Ada social distancing tadi kita temukan ada 9 pelanggar. Terus yang bukan nggak pakai masker ya, tapi hanya kurang sempurna yang memakai masker. Ada yang di dagu, ada yang diturunkan, itu aja. Kalau yang sifatnya sama sekali nggak membawa masker, nihil. Petugas akan terus melaksanakan razia protokol kesehatan mengingat DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten dipadati pedagang dadakan dan ratusan warga. Banyak pedagang dan warga yang tidak menggunakan masker dan juga jaga jarak. Tingkat kesadaran sebagian besar masyarakat Kabupaten Tangerang diakui juru bicara penanganan COVID-19 masih rendah. Kerumunan warga terjadi di saat muncul pedagang dadakan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten Minggu pagi. Tak hanya pedagang, sebagian warga yang berada di pasar dadakan ini tak menggunakan masker. Kondisi pasar yang penuh juga menyebabkan tak ada jaga jarak, sehingga protokol kesehatan pun diabaikan. Ironisnya, pasar dadakan yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 berlangsung di depan kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang. Pasar ini biasanya digelar setiap hari Minggu. Juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tangerang mengakui tingkat kesadaran sebagian besar masyarakat Kabupaten Tangerang untuk mematuhi protokol kesehatan masih rendah. Untuk masyarakat Kabupaten Tangerang sebenarnya masih sebagian besar itu masih belum patuh gitu dengan protokol kesehatan. Kita berharap nanti mari kita sama-sama untuk selalu meningkatkan pemakaian masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak supaya tujuannya jangan sampai angka positif kita di Kabupaten Tangerang tambah banyak.
Hingga September, jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Tangerang mencapai 815 orang, 562 sembuh dan 23 orang meninggal. Kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang terus meningkat sehingga dinyatakan kembali sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, Ancol masih menjadi pilihan bagi warga Jakarta untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Selama berada di Ancol, tiap pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Berikut kita simak laporan dari rekan Revi Ekta Putri dan juru kamera Herdiansyah Damar Wicaksono berikut ini. Akhir pekan biasanya sangat cocok untuk dimanfaatkan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga maupun teman-teman dekat. Nah, bagi warga Jakarta sebenarnya ada banyak sekali tempat wisata yang bisa didatangi saat akhir pekan. Salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol. Nah, memang dari pagi hingga malam ini pengunjung di Ancol masih ramai dan rata-rata dari mereka melakukan sejumlah aktivitas seperti bersepeda, kemudian jalan-jalan santai, makan-makan bersama keluarga atau bersuah foto. Nah, ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang coba kita tanya-tanya yuk. Halo, selamat malam, dengan Ibu siapa? Ibu Lisa. Ibu Lisa, kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta, sudah di Ancol dari jam berapa, Bu? Dari jam 1. Oke, boleh tahu dong, Bu, kira-kira bagaimana tanggapannya protokol kesehatan yang ada di Ancol? Di Ancol sih bagus. Semua diwajibkan pakai masker, terus pakai hand sanitizer ya. Udah gitu aja. Lalu kenapa memilih pantai Karnaval Ancol atau Pantai Lagun Ancol nih untuk menghabiskan akhir pekan? Anak-anak minta ke sini gitu. Soalnya dari rumah lebih dekat sih ke sini. Karena lagi pandemi kayak gini kan takut juga ya jauh-jauh gitu. Terima kasih dan selamat menghabiskan akhir pekan ya, Bu ya. Nah, memang semenjak masa PSBB transisi diberlakukan, ini Ancol sudah mulai membuka akses kepada pengunjung ataupun masyarakat sejak 20 Juni 2020 lalu. Dan sejumlah protokol kesehatan terus dilakukan seperti pengecekan suhu tubuh, physical distancing, dan juga menggunakan masker. Nah, sejumlah aturan pun perlu pengunjung perhatikan seperti sebelum datang harus melakukan reservasi tiket terlebih dahulu. Kemudian bagi pengunjung yang usianya di bawah 9 tahun, kemudian pengunjung yang tidak memiliki KTP DKI dan ibu hamil ini dilarang untuk masuk ke area Taman Impian Jaya Ancol. Dari Jakarta, Revi Ekta Putri, Herdiansyah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung selama 6 bulan lebih. Namun hingga kini belum juga berlalu, bahkan angka yang terinfeksi terus meningkat. Hal inilah yang mendorong MNC Peduli untuk memberikan alat pelindung diri bagi tenaga medis di berbagai daerah untuk mencegah penularan virus. Meningkatnya kasus positif corona membuat sejumlah daerah belum bisa lepas dari status zona merah. Salah satunya adalah Kota Makassar. Kota angin mamir ini menjadi penyumbang terbesar pasien positif COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini mendorong MNC Peduli untuk ikut membantu perjuangan tenaga medis di Sulawesi Selatan. Sejumlah alat pelindung diri berupa masker KN95, baju hazmat, dan sarung tangan medis diberikan kepada tenaga kesehatan program pendidikan dokter spesialis Opjin Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik. Selama ini sih APD masih ada, tapi ya makin hari makin menipis. Jadi dengan ada ini kita dapat lagi tambahan, kita dapat bekerja di sana. Untuk mencegah klaster baru penyebaran virus corona di Kota Makassar, MNC Peduli juga menyalurkan masker kain, pelindung wajah, dan vitamin C kepada para pekerja yang berada di PD Terminal Makassar Metro. Tentu ini kita sangat butuhkan itu. Dan insya Allah amanah ini akan kami lanjutkan, bantuan ini akan kami lanjutkan pada pengguna terminal dan para stakeholder terminal, terutama karyawan kami yang bekerja di lapangan. Bantuan APD yang telah disalurkan ini merupakan hasil donasi seluruh masyarakat Indonesia melalui rekening MNC Peduli. Untuk itu, mari kita bersama berjuang agar musibah ini bisa segera teratasi. Tim Liputan iNews,
melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Sejumlah informasi pilihan dalam iNews Malam akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.